Ayo ketua kelasnya kita pimpin doa dulu ya. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul 17 Agustus. Ayo kita berdiri dulu ya anak-anak. Silakan berdiri. Semangat ya. Dalam hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. kita tetap setia mempertahankan Indonesia. tetap setia membela negara Kita. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional itu ya. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum materi saya lanjutkan, ya, anak-anak sudah masih ingatkah tentang pembelajaran yang kemarin? Kemarin kita belajar apa? Berlibur ke perkebunan teh. Di sana ada siapa? Nah, terus proses pekerjaan apakah di sana yang terjadi? Menanam teh. Ya, alhamdulillah kalian masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian ada yang sudah belajar? Kita belajar apa hari ini? Menggambar kreasi. Yang kedua, ya, makna Pancasila dari sila pertama. Jadi kita hari ini akan belajar dengan menggambar kreasi dan makna Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Ya, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini ya. Saya mau bertanya, apakah kalian itu suka menggambar? Suka menggambar? Gambar apa yang kalian gambar biasanya? Bunga, terus gunung, terus bunga, terus ya, dan lain-lainnya ya. Jadi di sini kita menuju materi hari ini ya. Saya ambil contohnya. Misalkan bisa dilihat di papan ya. Ya, jika ayah dulu seorang arsitek, biasanya seorang arsitek itu menggambar rancangan bangunannya di atas kertas. Seorang arsitek sangatlah penting ya untuk keberhasilan sebuah bangunan, sehingga untuk menjadi seorang arsitek itu dibutuhkan sikap yang jujur ya. Jadi seorang arsitek itu dibutuhkan
sikap yang jujur dalam bekerja. Ketika akan membangun bangunan, seorang arsitek itu harus menyampaikan ukurannya dengan benar sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, ternyata menarik ya menjadi seorang arsitek. Jika kalian seorang arsitek, gambarkanlah sebuah bangunan atau rumah impian kalian. Terus kemudian gambarlah sekreatif mungkin. Kemudian berimajinasilah kalian dalam gambar tersebut agar hasilnya itu sangat memuaskan. Untuk menjadi seorang arsitek haruslah mempunyai sifat-sifat yang baik dan jujur. Ya, karena jujur merupakan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila pertama. Nah, sekarang mari kita pelajari makna sila-sila dari Pancasila. Perhatikan tabel berikut dengan seksama. Ya. Yang nomor 1 bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol bintang. Nah, kemudian yang nomor 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol lantang. Ya, nomor 3 Persatuan Indonesia dengan simbolnya. adil dan balas Nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gambar simbolnya. Ya. Kemudian yang nomor 5 nomor terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. simbolnya pohon beringin. Nah, nanti coba kalian itu diskusikan dengan kelompok kalian ya tentang makna sila pertama, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini seperti contohnya. Tolong diperhatikan di depan ya. Seperti contoh di depan ini ya. Makna sila pertama ya. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian itu misalkan bersikap jujur dan menaati perintah. Kemudian contoh yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang rela bertanggung jawab untuk taat pada aturan agamanya. Contohnya dalam kehidupan sehari-harinya beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Contoh yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Ya. Yang contoh yang terakhir, toleransi antara umat beragama dan sesama umat beragama. Contohnya tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agamanya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalkan agamanya nggak sama, itu tidak boleh. Ya. Tetap kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya. Nanti kalian diskusikan sesuai kelompok kalian. Sesuai kelompok kalian, diskusikan apa yang ada di LKPD kalian masing-masing kelompok ya. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada di depan. Ya. Gambar pertama, gambar kedua, kemudian gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima. Ayo coba amati, lihat gambar tersebut.
Sudah? Untuk gambar yang pertama, ya. Gambar apa ini? Mencuri uang di saku ayahnya, misalkan ya. Apakah ini termasuk contoh dari makna sila pertama? Tidak, karena gambar tersebut adalah gambar anak yang mencuri uang di dalam kantong ayahnya. Kemudian gambar yang kedua. Menurut kalian gambar yang kedua itu adalah apakah salah satu contoh makna sila yang pertama yang ketuhanan yang Maha Esa? Ya. Berarti gambar yang kedua itu benar, ya. Seorang anak lagi beribadah kepada Tuhannya, berarti itu mencerminkan contoh sila yang pertama. Sekarang gambar yang ketiga. Gambar anak ini, gambar apa ini? Belajar. Apakah belajar itu termasuk contoh dari makna sila yang pertama? Apakah iya apa tidak? Iya. Ya, karena seorang anak ini lagi belajar, jadi termasuk contoh dari makna sila yang pertama. Kemudian gambar yang keempat, apakah ini termasuk salah satu contoh makna dari sila yang pertama? Ini gambar apa? Gambar membuang sampah sembarangan itu bukan termasuk dari contoh makna sila yang pertama. Kemudian untuk yang kelima, apakah gambar yang kelima itu termasuk salah satu contoh dari makna sila yang pertama? Gambar apakah ini? Berkelahi. Ya, karena berkelahi bukan termasuk yang mencerminkan dari makna sila yang pertama, ya. Sekarang materi kalian ini apakah masih ada yang belum paham? Sudah dapat dimengerti? Kalau sudah, Pak Guru akan membagikan LKPD kalian ke kalian bentuk kelompok sesuai kelompok yang kemarin, ya. Kemudian LKPD kalian itu dikerjakan, didiskusikan dengan teman sekelompok kalian, ya. Ngerti kan? Coba kalian membuat kelompok seperti yang kemarin, ya. Tinggal ngadep ke belakang.
Benderanya dibuat. Ya, terus kemudian pintunya. Beri tepuk tangan. Hasil diskusi kelompok saya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang emas. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pati dan kapas. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Dalam kehidupan sehari-hari, berdoa sebelum makan. Bersyukur apa yang Tuhan berikan. Tidak membeda-bedakan teman. Berdasarkan agama. Salat, saling menghormati. Ya. Terus gambarnya, gambar apa aja? Gambar ini. Ya, wes. Beri tepuk tangan. Diskusi lapangan. Ya, wes. Beri tepuk tangan. Anak-anak, jadi kesimpulan hari ini adalah pembelajaran kita. Jika kalian ingin menjadi seorang arsitek, maka kalian harus rajin belajar sekreatif mungkin, belajar menggambar sekreatif mungkin. Kemudian berimajinasilah kalian, tuangkan apa yang ada di pikiran kalian untuk menggambar sesuatu tersebut. Karena perilaku pekerjaan seorang arsitek itu membutuhkan keterampilan dalam menggambar. Dapatkah kalian itu menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan makna sila-sila yang pertama? Contoh yang pertama adalah Percaya kepada Tuhan setiap warga negara dalam kegiatan. yang kedua, Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. yang ketiga, Semua yang memberikan kepada kita dan berdoa. yang keempat, yang kelima. Beribadah sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Untuk materi hari ini sudah habis. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.